daerah BSD di lapangan bulu tangkis Nets ada beberapa gedung di samping gedung bulu tangkis ini dari denominasi Protestan. Ada tiga jemaat yang bertetangga satu sama lain. Kalau dilihat dari jumlah anggota yang berduyun-duyun datang dari sejak jam 6:30 pagi, deretan mobil-mobil yang ada di pekarangan gereja di samping jalan penuh. Apalagi jemaat gereja Kristen Indonesia yang di dekat perapatan, yang di depannya berhadapan dengan gereja Santa Ursula. Ada bangunan yang sedang dibangun saat ini sangat besar. Dari depan jalan sampai di belakang, saya melihat banyak sekali gedung-gedung baru dalam satu denominasi yang diperuntukkan untuk kebaktian. Kalau kita lihat juga tetangga kita dari beberapa masjid yang ada di sekitar kita, katakanlah yang di samping kita di sini, selalu penuh. Kalau pagi-pagi saya berolahraga pagi, jogging di sekitar sini, jam 5 pagi sudah penuh kendaraan-kendaraan baik di dalam lahan parkir masjid dan juga sampai keluar jalan. Ya, mereka subuh-subuh sudah berbakti. Kalau saya hitung-hitung mulai jam 5 pagi, kalau saya selesai jam 7:30 baru mereka selesai. Jadi mereka melakukan kebaktian subuh itu hampir 2,5 jam. Bagaimana dengan gereja kita? Di sini saya mengajak saudara-saudara sekalian melihat bagaimana situasi gereja saat ini di lingkungan kita, di gereja kita sendiri, ataupun di beberapa negara lain. Empty church, gereja yang kosong. Bisa dilihat satu anggota datang tetapi kursi-kursi di depannya juga kosong. Gambar yang sama, seorang berdoa tetapi tidak ada ditemani oleh anggota jemaat yang lain. Gambar ini juga menunjukkan empty church. Lebih cocok dengan situasi gereja kita karena dari bentuk bangku, bangunan, jumlah yang hadir, kira-kira tidak jauh berbeda dengan situasi kita saat ini. Kalau tadi pagi, walaupun saya terlambat sedikit datang pada acara sekolah sahabat, saya coba menghitung. Kalau bangku-bangku kita ini sebelah kiri dan kanan masing-masing ada 11 row, 11 baris. Kalau diisi dengan 15 orang, satu baris masih cukup lega, tetapi cukup nyaman kalau 10. Kalau 10 kali 11 paling tidak dalam satu row ini ada 110, ditambah 110, 220. Dengan adanya di samping kiri kanan, gereja ini akan penuh, akan terlihat menarik kalau kira-kira kebaktian itu dimulai dengan 250 anggota jemaat yang hadir, belum dihitung balkon di atas. Tetapi kita mulai kebaktian sekolah sahabat kita pada pagi hari ini sebagai otokritik bagi saya dan juga bagi kita semua. Ada 11 anggota sekolah sahabat remaja di sini, ada kira-kira 20 di kanan, 15 di kiri. Jadi 20 tambah 15, 35 ditambah 11. Kita mulai dengan kebaktian 46 orang. Kelihatan memang empty church. Memang gereja ini besar. Bisa saja gereja besar ini belum pas untuk jemaat kita yang kecil. Tetapi ini merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana supaya kursi-kursi yang kosong yang ada di gereja ini bisa penuh. Kalau pada kebaktian sahabat ini saya tadi coba menghitung, tidak sampai 100, hanya kira-kira 86 sampai 90 jemaat yang hadir pada detik ini. Jadi kalau dari kapasitas 250, hanya 90 yang hadir, kira-kira ya
lebih dari sepertiga dari kapasitas kebaktian kita di luar balkon. Kalau kita lihat keadaan yang sangat miris di negara-negara Eropa khususnya, beberapa negara bagian juga di Amerika, church for sales. Jadi gereja dilelang atau dijual karena sudah tidak lagi digunakan untuk berbakti. Gambar berikut ini juga gereja yang terletak di tengah-tengah kota di Eropa, satu negara di Eropa, church for sale. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ini salah satu gereja yang terkenal di kota London, gereja Saint Paul. Sudah berusia 127 tahun, cukup megah, di dalamnya juga megah, tetapi ini sudah berubah menjadi masjid. Karena pertumbuhan jemaat Muslim di Eropa dengan adanya imigrasi sangat luar biasa. Bahkan mereka sampai tumpah ruah ke jalan-jalan raya kalau mereka melakukan sholat Jumat pada kebaktian Jumat secara rutin. Ini menunjukkan pertumbuhan jemaat yang luar biasa bagi umat Muslim di Eropa dibandingkan dengan umat Kristen, Protestan dan Katolik. Ini juga sudah converted dari gereja menjadi tempat berbakti masjid. Ini menjadi suatu teguran bagi kita. Apakah jemaat Masih Advent hari ke-7 nanti akan seperti ini? Mudah-mudahan tidak. Ini adalah tampak dari depan gereja Advent Masih Advent hari ke-7 gereja kita di sini, Bintaro Immanuel. Sangat megah, tidak kalah megah dengan masjid yang ada di sebelah, Masjid Raya Bintaro. Saya coba flashback beberapa aktivitas yang ada di gereja kita. Ini kelihatannya berkaitan dengan Hari Kartini. Beberapa ibu-ibu menggunakan dress daerah. Bisa dilihat ya, kalau sudah sebagian besar maju ke depan, bangku-bangku depan ini kosong. Saya lihat ini ada jumlahnya sekitar 20 ibu-ibu yang tampil ke depan. Ini gambar yang lebih jelas ya. Coba bandingkan dengan gereja berikut ini, full church. Ya, ada choir yang cukup megah di sini. Ada tempat pelayanan di depan yang penuh, anggota juga penuh dengan audiovisual yang menarik. Ini merupakan, kalau bisa dibilang sebagai model, beginilah yang kita inginkan. Kapasitas gedung dapat diisi secara penuh dan kebaktian berjalan secara hidup. Bahkan di beberapa tempat karena keinginan anggota untuk mendapat tempat di bangku gereja, sebelum gereja mulai pun mereka sudah ngetek ya, sudah booking seat ya. Ini menunjukkan dalam artian yang positif. Mereka ingin jangan sampai kehabisan tempat duduk pada waktu kebaktian berlangsung. Jadi kalau kita lihat dari segi positifnya, ini adalah bentuk daripada keinginan anggota jemaat untuk dapat berbakti dan duduk nyaman memenuhi bangku-bangku gereja Tuhan yang ada. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada empty church? Ada full church. Kalau kita coba melihat beberapa survei terakhir dari Lifeway Research ya, ada beberapa top 10 reasons mengapa gereja itu kosong, karena jemaatnya meninggalkan gereja. Saya tidak akan bahas secara detail, hanya beberapa yang disampaikan di sini. Salah satunya adalah anggota gereja melihat gereja itu penuh dengan hipokrit, ya, penuh dengan penghakiman. Ya, dia merasa seperti terhakimi kalau hadir di gereja.
Ada karena dia pindah tempat sehingga untuk menjangkau jemaatnya terlampau jauh sehingga mungkin dia pindah ke gereja yang lain. Ada yang karena sibuk dalam pekerjaannya sehingga tidak cukup waktu untuk datang ke gereja. Ada juga yang tidak mau ke gereja lagi karena merasa pendapat dia ataupun opini dia untuk sesuatu hal itu berbeda dengan keputusan ataupun kebijakan dari jemaat di mana dia berada. Ada juga beberapa survei yang lain, satu lagi yang saya sampaikan di sini. Yang menarik adalah saya meninggalkan gereja kebaktian karena adanya konflik di dalam gereja. Saya tidak membayangkan kenapa konflik itu bisa terjadi di gereja. Mudah-mudahan tidak terjadi di gereja kita. Dan satu lagi yang paling bawah di sini, jangan sampai terjadi di jemaat kita. Ya, saya tidak ke gereja karena saya memang diminta untuk tidak boleh lagi ke gereja dengan berbagai alasan. Ini adalah sebagai introduksi mengapa gereja kita tidak penuh, sementara gereja yang lain penuh pada saat-saat kebaktian. Kalau kita coba kembali lagi bagaimana gereja mula-mula Masyarakat Advent ke-7 itu mulai didirikan pada waktu Ellen G. White dan pimpinan-pimpinan jemaat Advent pada dahulu kala pada tahun 1844 memulai organisasi kita. Ini adalah gambar dari Seventh-day Adventist Church Tabernacle di Battle Creek, Michigan. Ini merupakan tonggak sejarah dari gereja Advent mula-mula. Kalau kita coba melihat dari segi manajemen gereja, ada 3 elemen yang menjadi dasar mengapa suatu jemaat atau gereja itu dapat bertumbuh. Pertama adalah pertumbuhan kualitatif. Bagaimana iman, pelayanan yang ada di anggota jemaat. Karena ini merupakan fundamental, akar. Kalau iman, kerohanian kita kuat, hubungan vertikal kita dengan Tuhan kita itu intens, maka secara kualitatif pertumbuhan jemaat gereja itu baik. Pertumbuhan kualitatif ini menjadi tonggak untuk tahap berikutnya, elemen berikutnya, yaitu pertumbuhan kuantitatif. Tanpa dimulai dengan pertumbuhan kualitatif, tidak mungkin kita bisa bertumbuh secara kuantitatif. Karena kalau iman kita lemah, keinginan kita untuk melayani tidak ada leadership kerohanian di dalam umat Tuhan, maka mustahil kita akan bertumbuh secara kuantitatif. Berikutnya adalah organic growth atau pertumbuhan organik. Kalau jemaat itu anggotanya lebih banyak, maka diperlukan pelayanan yang lebih baik. Itulah sebabnya kita membutuhkan adanya pendeta, adanya ketua, adanya diakon, ada pimpinan-pimpinan departemen, supaya bisa melayani kebutuhan kerohanian jemaat dengan lebih baik. Jadi kalau sudah ada pertumbuhan kualitatif diikuti oleh pertumbuhan kuantitatif, maka dengan pertumbuhan organik secara integrated, secara keseluruhan, maka jemaat itu sudah siap untuk bertumbuh dan bertumbuh lebih besar. Ini adalah dasar dari pertumbuhan kualitatif, hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Seberapa rajin kita mempelajari Alkitab, seberapa rajin kita mengikuti kebaktian penunggu pagi di rumah kita, mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kebaktian Rabu malam, kebaktian PA, kebaktian Sabat seperti ini. Ini menunjukkan apa? Hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Di samping itu, elemen dari pertumbuhan kualitatif adalah hubungan horizontal kita sesama anggota jemaat.
Bagaimana kita bisa melawat anggota jemaat yang sedang sakit atau yang sedang lemah imannya? Kalau kita melakukan pelawatan dengan baik, melakukan kunjungan-kunjungan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, ini menunjukkan bahwa masing-masing anggota care, memberikan perhatian yang positif dari segi kerohanian di dalam keanggotaan jemaat. Kalau kita lihat pertumbuhan kuantitatif jemaat mula-mula pada waktu zaman Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang sangat aktif mengabarkan pekabaran Injil di Eropa pada saat itu. Pada saat itu anggota jemaat, kalau kita baca di Kisah 1 ayat 15, Kisah 2 ayat 41, dan Kisah 4 ayat 4 dan 6 ayat 7, kita bisa mengikuti perkembangan jemaat Kristen pada saat itu. Mulai dari 120, dalam waktu beberapa pekan sudah bertambah menjadi 3.120. Tidak lama kemudian berkembang menjadi 5.000 dan bertumbuh menjadi puluhan ribu. Kita melihat bagaimana lompatan pertumbuhan anggota jemaat itu sangat besar pada saat pekabaran Injil pertama kali dilakukan. Dan kalau kita mengikuti model ini, inilah yang menjadi harapan kita semua. Pertumbuhan yang sangat cepat dari segi keanggotaan. Dan kalau anggota sudah banyak, ini juga kita bisa pelajari di kitab Kisah Rasul-Rasul, perlu ada pelayanan, karena sudah mulai muncul keluhan. Mengapa kebaktian kami tidak dilayani dengan baik? Tempat sudah tidak memadai. Itulah sebabnya di organisasi kita, ya, kita bisa lihat di organisasi ataupun bentuk yang kecil di jemaat kita, ada pendeta, ya, ada ketua, ada diakon, ada pimpinan departemen yang lain, yang tujuannya adalah supaya bisa melayani jemaat dengan lebih baik. Pertumbuhan organik yang lebih besar kita bisa lihat tadi gereja di Battle Creek, gereja Masjid ke-7 Tabernacle. Ya, kalau kita coba lihat perkembangan dunia sekarang ini, mulai dari anggota, kemudian jemaat gereja, gereja bertambah banyak, perlu adanya local conference, kemudian berkembang menjadi uni conference, dan pada tingkat global yang lebih besar adalah General Conference. Inilah pertumbuhan organik yang dimulai dari pertumbuhan kualitatif, kuantitatif, dan pertumbuhan organik. Ini yang kita harapkan. Kembali lagi kita coba fokus di jemaat kita di Bintaro Immanuel. Kalau saya coba melihat statistik sederhana, baru saya dapatkan tadi malam ini dari sekretaris jemaat kita. Pada tahun 2016, keanggotaan kita 194 orang. Mudah-mudahan angka ini akurat. Jadi, kemudian pada tahun 2017, tahun lalu, kita tutup dengan 237 orang. Jadi ada pertambahan 43 keanggotaan pada tahun 2017. Rinciannya 30 adalah perpindahan anggota, 19 dari jemaat Jehovah Jireh, dan 11 lainnya dari jemaat lain-lain. 13 baptisan, terutama dari aktivitas pelayanan kita di lapas. Dan pertumbuhan jemaat kita dari segi keanggotaan secara kuantitatif adalah 22%. Suatu angka yang sangat menggembirakan kalau dilihat dari angka 2 digit ini, 22%. Yang menjadi pertanyaannya adalah di mana 237 orang ini? Kalau kita lihat yang hadir di sini termasuk tamu-tamu hanya 90 orang. Jadi ada sekitar 150 anggota kita. Kalau kita coba mapping dengan baik di mana mereka berada, kita lakukan perencanaan untuk meng-approach mereka kembali. Saya yakin dengan 237 anggota jemaat ini, tanpa tamu yang hadir, gereja ini akan penuh. Bahkan balkon-balkon pun akan penuh dengan tamu-tamu. Ini adalah gambar
beberapa anggota jemaat kita yang dibaptis, ada pendeta Pasaribu di situ. Secara pribadi saya nggak begitu kenal this guy dan juga this three ladies. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lebih kenal. Mereka ini di mana sekarang? Apakah ini yang pasti bukan baptisan di lapas, karena ini di kolam renang mungkin di Bintaro sektor 1. Jadi secara otomatis harusnya mereka bisa berbakti bersama-sama dengan kita. Pertambahan keanggotaan bisa juga di sini ada penyerahan anak dari keluarga Tambunan, Nadeak, ya. Ada satu anak yang diserahkan kepada Tuhan dan terdaftar di gereja kita. Beberapa sahabat yang lalu anak yang kedua dari keluarga yang sama. Ini merupakan elemen pertambahan keanggotaan kita. Saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan di Bintaro sangat diberkati oleh Tuhan dalam hal persembahan dan persepuluhan. Walaupun gereja kita kecil dari dalam hal jumlah, gereja besar, tapi dalam hal jumlah anggota jemaat hanya 237, tetapi di dalam persembahan dan perpuluhan, kalau menurut penjelasan dari ketua dan bendahara kita termasuk di dalam top 10 dari seluruh jemaat yang ada di DKI atau Lokal Jakarta Conference. Beda-beda tipis dengan tetangga kita di gereja GSG Serbaguna sebagai induk kita dulu ya. Padahal jumlah kita sedikit. Pertumbuhan persembahan kita hampir sejalan dengan pertumbuhan keanggotaan secara kuantitatif tadi 22%. Dari segi perpuluhan dan persembahan kita perpuluhan 14% dan total 18%. Jemaat ini juga sangat diberkati dengan anggota-anggota yang multi talented. Kemampuan untuk berkhotbah, kemampuan menyanyi lagu-lagu pujian, kemampuan memainkan alat-alat musik, kemampuan dengan latar belakang pelayanan kesehatan, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Tentunya kalau talenta-talenta, resources yang ada di jemaat kita ini dimanfaatkan dengan baik, akan sangat mendukung rencana pertumbuhan di gereja Bintaro Immanuel. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat manajemen perusahaan atau manajemen dalam suatu organisasi, salah satu kunci keberhasilan adalah perencanaan atau planning. Demikian juga di dalam pertumbuhan gereja. Kita tidak bisa bertumbuh hanya just as bertumbuh sendiri begitu, tanpa ada perencanaan yang baik, baik perencanaan jangka pendek ataupun perencanaan jangka panjang. Dari segi perencanaan strategis atau strategic planning, kalau kita lihat tadi ada empty church atau gereja kosong, yang kita inginkan adalah gereja kita penuh, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merubah kondisi gereja yang kosong ini menjadi gereja yang penuh. Bagaimana? Tentunya perlu adanya perencanaan. Tidak bisa hanya jalan begitu saja. Itulah sebabnya perencanaan yang baik itu merupakan langkah awal supaya kita dapat bertumbuh. Dari segi manajemen perencanaan, ini merupakan dasar-dasar manajemen bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, itu diajarkan pada semester 1. Jadi pada waktu dia kuliah manajemen, ya strategic plan ini diajarkan. Jadi sangat basic sekali. Bisa jangka panjang, time frame-nya bisa 5 tahun. Kalau kita kaitkan dengan manajemen kegerejaan kita, ini lebih cocok untuk time frame-nya pelayanan pendeta. Kalau tidak salah pendeta terdahulu, pendeta Pasaribu, mungkin pelayanannya sudah 4 tahun lebih, ya. Jadi ada baiknya ini direncanakan berkaitan dengan periode pelayanan pendeta. Jadi jangan sampai setiap tahun ganti pendeta, setiap tahun ganti pendeta. Tidak ada perencanaan jangka panjang. Selain strategic planning, perlu adanya tactical planning. Ini jangka pendek, time frame-nya mungkin hanya 1 tahun. Ini merupakan
periode pelayanan majelis yang dipilih setiap tahun. Walaupun ada beberapa pelayan jemaat yang terpilih pada beberapa periode. Bagaimana kondisi perencanaan gereja masa kini? Bukan saja di jemaat gereja Mas Evan hari ke-7, tapi juga gereja secara umum. Ya. Secara umum, dari hasil survei, perencanaan gereja hanya berfokus jangka pendek. Tidak ada perencanaan jangka panjang dengan berbagai alasan. Gagal menggerakkan gereja ke arah yang benar dengan perspektif masa depan. Jadi melihatnya perspektifnya jangka pendek saja. Menurut survei yang dilakukan oleh Alvin J. Lindgren, dia mengatakan kebanyakan gereja tidak ada perencanaan jangka panjang yang sistematis. Inilah alasan mengapa gereja belum mampu menjangkau masyarakat lebih efektif, belum mampu menjangkau internal jemaatnya sendiri, apalagi jemaat anggota masyarakat di luar jemaat. Banyak gereja beroperasi berdasarkan perencanaan jangka pendek, hanya mempertimbangkan berbagai masalah yang mendesak dalam setiap majelis gereja, tanpa menempatkan masalah itu dalam perspektif jangka panjang. Jadi hanya case by case basis. Case ini selesai ya sudah, tetapi tidak memiliki perspektif perencanaan jangka panjang. Kalau kita coba melihat elemen daripada strategic planning perencanaan jangka panjang, katakanlah 5 tahun perspektif ke depan, di sini ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, whatever, kemana kita akan menyusun rencana jangka panjang ini. Kalau bisa dalam permulaan kita katakan dalam perspektif 5 tahun, ya, kemana kita akan pergi 5 tahun, sasaran apa yang kita akan capai, dan bagaimana untuk mencapai sasaran tersebut. Sekarang kembali lagi kepada kita sebagai jemaat. Apakah planning perencanaan jangka panjang ini Alkitabiah atau tidak Alkitabiah? Banyak pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Menurut penelitian dari Van Auken dan Johnson pada tahun 84, jadi masih cukup up to date hasil penelitian mengenai gereja ini, perencanaan strategis jangka panjang sengaja diabaikan atau dihindari oleh gereja. Karena apa? Mereka menganggap gereja bukanlah perusahaan bisnis, bukan suatu organisasi bisnis atau industri atau perusahaan, sehingga mereka seharusnya tidak diatur sedemikian rupa. Jadi mereka menganggap strategic planning, perencanaan itu tidak perlu ada di gereja, karena itu tidak alkitabiah, tidak cocok diterapkan bisnis manajemen itu di manajemen gereja. Keengganan menerapkan perencanaan bertitik tolak dari kenyataan bahwa banyak orang memandang penerapan perencanaan yang strategis ini tidak rohani. Jadi mereka menilai perencanaan itu tidak alkitabiah, tidak rohani. Apakah benar demikian? Apakah perencanaan itu bertentangan dengan Alkitab kita? Apakah itu ditentang di dalam perjanjian lama? Apakah itu ditentang juga dalam perjanjian baru? Sehingga ada pendapat seperti ini. Coba kita lihat ayat yang terdapat di dalam Lukas 14 ayat 28. Apakah perencanaan itu tidak rohani, tidak alkitabiah? Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ini merupakan suatu contoh sederhana. Bagaimana kalau kita mau membangun sebuah menara, tidak bisa asal bangun. Harus dibuat anggaran, dibuat rencananya supaya anggaran yang terkumpul, anggaran yang mau dikumpulkan itu cukup memadai untuk menyelesaikan pembangunan menara tersebut. Jadi perjanjian baru tidak bertentangan dengan perencanaan yang diterapkan di dalam gereja. Kita coba lihat beberapa ayat di dalam perjanjian lama.
Dalam Mazmur 20 ayat 5 dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Jadi ada rencana di dalam perjanjian lama. Di dalam Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi ini menunjukkan adanya organisasi yang diperlukan. Kalau sudah ada planning, ada perencanaan, perlu dibentuk organisasi. Di sini disebut ada anggota pertimbangan, penasehat. Ya, jadi perlu ada ketua, ada komisaris, ada direktur, seperti di perusahaan. Jadi ini memang perlu. Di dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Rencana itu perlu kita buat dan serahkan kepada Tuhan. Demikian juga dalam Amsal 20 ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Berperang pun perlu siasat. Siasat ini adalah tactical planning. Sementara perencanaan jangka panjang untuk memenangkan war itu adalah strategic planning jangka panjang. Jadi tidak ada pertentangan baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru mengenai perencanaan strategis yang ada di dalam gereja. Kita lihat beberapa leader yang merupakan leader besar yang menerapkan prinsip-prinsip perencanaan di dalam pelayan mereka sebagai pimpinan, baik sebagai raja ataupun nabi. Mulai dari Yesus, pada waktu dia ingin mengabarkan Injil, dia tidak bekerja sendirian. Dia merekrut 12 muridnya, beberapa rasul. Ya, mereka membuat perencanaan yang sistematis yang ditunjukkan oleh Yesus, dan perkembangan pekabaran Injil berkembang sangat pesat. Demikian juga kalau kita lihat Nabi Musa di perjanjian lama, Nabi Yosua, kita sudah bahas mengenai kepemimpinan yang diperlukan di dalam jemaat. Nabi Nehemia, Nabi Daud yang kecil berlawanan dengan Goliat yang besar. Kalau dia tidak mempunyai rencana yang baik, tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa Filistin, terutama Goliat. Demikian juga Paulus pada pelayanan penginjilan pada mula-mula. Jadi semuanya ini menerapkan perencanaan yang baik. Ini adalah prinsip dasar sekali dari manajemen. Ya, kalau kita mau jemaat kita berkembang lebih pesat, ke arah mana kita akan pergi? Tapi sebelum ke sana kita harus melihat dulu, mapping dulu kemampuan kita, posisi kita saat ini. Where are we now? Where are we going to? And how go to there? Ini merupakan prinsip dasar sekali dalam manajemen yang perlu kita perhatikan agar jemaat kita bisa berkembang dengan baik. Kalau kita melihat definisi perencanaan yang dasar, ini banyak didapat di textbook manajemen dasar. Perencanaan ini adalah suatu aktivitas manajerial yang mencakup mulai dari menganalisa lingkungan, menetapkan tujuan atau objektif atau goal, kemudian menentukan tindakan yang spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga mengidentifikasi dan memberikan feedback, ya, umpan balik atas hasil yang dicapai, kegagalan apa yang terjadi, sehingga dengan demikian semua perencanaan itu on the right track. Survei mengenai gereja besar sudah dilakukan di Jakarta. Bagaimana finding dari survei ini? Kita coba baca sedikit. Gereja-gereja besar yang anggotanya lebih dari 2.500 jemaat di Jakarta pada umumnya sudah melakukan perencanaan jangka panjang yang sistematis, tertulis, sehingga dengan demikian ada map yang baik untuk paling tidak 5 tahun ke depan. Gereja yang menerapkan perencanaan jangka panjang selama 3 tahun, ya, tidak sampai 5 tahun, hanya 3 tahun, mencapai peningkatan kehadiran jemaat sampai 100%. Bukan meningkatkan anggota, tetapi kehadiran jemaat itu bisa meningkat sampai 100% dalam waktu 3 tahun. Luar biasa. 2 kali rata-rata tingkat pertumbuhan yang dialami oleh gereja yang tidak menggunakan perencanaan jangka panjang. Jadi gereja yang mempunyai perencanaan time frame jangka panjang paling tidak 3 atau 5 tahun ini bertumbuh
lebih baik. Keefektifan pelayanan ditingkatkan dengan rencana tahunan dan rencana jangka panjang. Tidak adanya perencanaan jangka panjang akan menghambat kemampuan maupun efektivitas gereja dalam melayani jemaat. Jadi ini merupakan pedoman kita akan pentingnya strategic planning paling tidak 3-5 tahun ke depan untuk pertumbuhan gereja kita. Kita kembali lagi, apakah kita akan menerapkan perencanaan jangka panjang ini di jemaat kita di Bintaro Immanuel? Tadi sudah ada flashback sedikit, tahun 2017 kita secara keanggotaan telah bertumbuh 22% dan dari segi persembahan persepuluhan hampir 18%. Gereja Masjid Al-Fatih ke-7 yang ingin bertumbuh, ya seperti tumbuh-tumbuhan, ya harus mempunyai akar yang baik, ya harus dipupuk, memerlukan matahari supaya dengan demikian lingkungan internal maupun eksternal itu secara bersama-sama akan menumbuhkan jemaat kita. Kalau kita coba secara sederhana mengidentifikasi source of new church members, jadi anggota gereja jemaat kita ini berasal dari mana saja sih? Bisa dari kelompok pedalaman Alkitab, ya ada anggota dari luar kemudian tertarik dibaptis. Ada dari cabang sekolah Sabat yang kita lakukan di BSI, Jehovah Jireh. Ada di lapas, sudah sangat berhasil, rata-rata 10-15 anggota dibaptiskan di lapas ini. Ini menjadi tantangan juga kita pada tahun ini. Kita belum punya klinik, ya. Padahal klinik ini merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk melakukan pekabaran Injil melalui pelayanan kesehatan. Ada klinik di sebelah, tetapi ini merupakan klinik gereja, bukan dimiliki oleh gereja Masjid Al-Fatih ke-7. Saya tidak tahu apakah ini bisa kita tebengin, ya, untuk ya menempatkan anggota jemaat kita yang punya talenta di bidang kesehatan, sehingga dengan demikian pelayanan di situ tidak hanya dari gereja GKI saja. Ada sekolah, ya. Apakah kita pernah berpikir akan mendirikan sekolah? Mungkin belum pernah muncul di dalam majelis kita. Padahal sekolah ini merupakan satu media yang sangat baik untuk menyampaikan pekabaran Injil kepada anak didik yang nantinya dia akan setelah dewasa lebih menarik dan dapat menjadi anggota Advent. Ya. Di sini tidak begitu jelas, ini adalah tamu, ya, tamu. Ya. Kita senang banyak tamu yang hadir pada sahabat ini dan juga pada sahabat-sahabat sebelumnya. Kalau kita coba mengidentifikasi, ada beberapa tamu yang sudah rutin berbakti bersama-sama dengan kita. Apakah sudah ada pendekatan dari tua-tua jemaat, pendeta, untuk meng-approach sehingga dengan demikian tamu-tamu yang telah setia hadir bersama-sama dengan kita ini pada suatu saat kelak akan menjadi anggota kita, menjadi jemaat kita. Saya sudah bisik-bisik dengan pendeta Jason Panjaitan. Rupanya masih ada famili dengan teman saya, Miss Panjaitan. Saya lupa namanya, sorry. Ada di belakang kita, sudah beberapa kali sangat rutin hadir di jemaat kita. Mudah-mudahan bisa bergabung nanti. Nanti akan di-approach oleh pendeta Jackson Panjaitan. Kalau nggak salah udaknya ya, Bapak Udak ya. Dan juga tamu-tamu yang lain. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau ini secara integrated kita lakukan, kita rencanakan mana yang kita bisa lakukan saat ini. Mungkin KPA, cabang sekolah sahabat, lapas sudah. Tapi kalau kita mempunyai rencana strategi jangka panjang, tidak mungkin kita tidak bisa melakukan untuk membangun sekolah dan klinik. Ya, jadi saat ini kita lebih berfokus pada KPA, cabang sekolah sahabat, lapas, dan tamu. Dan juga keanggotaan anak yang lahir di jemaat kita. Ada tantangan-tantangan lain yang kita bisa lakukan kalau kita mempunyai perencanaan dengan perspektif 5 tahun ke depan. Perencanaan versus pertumbuhan gereja Masjid Al-Fatih ke-7 di Bintaro Immanuel.
Kalau ini merupakan perencanaan yang sangat sederhana saja. Bagaimana kalau kita mulai melakukan mapping keanggotaan yang ada di jemaat kita? Ada koordinasi yang lebih baik supaya bangku-bangku ini bisa lebih penuh. Ya. Kita lakukan mapping anggota, kemudian dilakukan juga mapping lokasi rumahnya, residensialnya. Tentunya tidak jauh dari radius di Tangerang Selatan ini. Kalau ini sudah kita lakukan mapping residensial, coba kita bentuk pembentukan kelompok, tetapi pembentukan kelompok yang sudah lebih strategis, ya. Kemudian dikoordinasi dengan pelayanan kelompok, ada koordinator yang bertanggung jawab, kemudian dilakukan aktivitas-aktivitas rutin pelayanan yang dilakukan di kelompok. Nah, ini bisa nanti pada yang lebih besar pelayanan gereja Bintaro Immanuel. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita tidak mempunyai rencana jangka panjang, kita tidak punya komitmen, ini tidak akan terrealisasi. Ya, berkali-kali di depan ini disampaikan hadirilah KPA. Tetapi KPA yang ada sekarang ini, kalau kita lakukan mapping, berapa KPA yang ada di jemaat kita? Berapa yang efektif? Berapa yang masih berjalan? Berapa yang berjalannya antara mati dan hidup? Nah, ini kita perlu konsolidasikan. Kalau kita sudah membentuk tadi kelompok kecil, ya, saya sebut kakak, ini intinya adalah kelompok kecil. Aktivitas apa yang kita bisa lakukan di kelompok-kelompok kecil jemaat kita di Bintaro ini? Mulai dari pendalaman Alkitab KPA, apakah pada hari Sabat, apakah pada hari Minggu bekerja. Kemudian bisa kita lakukan Vesper kelompok. Kalau dilakukan Vesper di jemaat di gereja ini mungkin agak susah, lokasinya jauh. Tapi kalau kita lakukan di kelompok kecil, di Kring ataupun wilayah kita, itu akan bisa terrealisasi. Ada spesial event tertentu, ya. Kemudian kebaktian Rabu malam. Kalau di sini bisa 15-20 orang, mungkin pada kelompok kecil jumlah yang sama kita bisa lakukan. Jadi kalau misalnya kelompok kecil kita ada 10 misalnya, pada saat yang bersamaan kebaktian Rabu malam itu bisa 200 orang yang hadir dalam kelompok-kelompok kecil. Ini ke gereja bareng. Jadi kelompok kecil ini mungkin tidak semuanya dikaruniai fasilitas yang baik. Ada yang memiliki mobil, ada yang tidak memiliki mobil. Tetapi kelompok kecil yang beberapa anggotanya memiliki mobil, ini bisa digalang supaya melakukan ke gereja bareng, sehingga dengan demikian sekolah sahabat kita bisa dimulai dengan jumlah anggota sekolah sahabat yang hadir lebih banyak. Ini merupakan challenge bagi kita. Yuk ke gereja bareng supaya kita tepat pada waktunya bisa berbakti kepada Tuhan. Kalau kita sudah lakukan itu, maka ini merupakan pertumbuhan organik menurut Kisah 6 yang kita bisa lakukan di jemaat kita. Mulai dari anggota, kita bentuk kelompok kecil atau KK. Dari kelompok kecil ini kita bisa bentuk kelompok besar, ya, KB, terdiri 2 atau 3 KK. Jadi bisa dilakukan Vesper gabungan kelompok, ya, kebaktian Rabu malam kelompok supaya tidak bosan misalnya. Nah, baru dari sini kita bentuk Gereja Masih Advent Hari 7 Bintaro Immanuel. Ini merupakan perencanaan strategis yang bisa kita lakukan. Taktikalnya seperti apa? Nah, ini perlu suatu perencanaan. Dan ini menjadi challenge bagi jemaat, terutama kepengurusan majelis pada tahun ini. Salah satu elemen yang efektif tadi adalah bagaimana tamu yang datang rutin ini bisa convert menjadi anggota. Itulah sebabnya kebaktian yang kita lakukan ini sudah kami sampaikan pada awal rapat tahunan, supaya kebaktian kita itu solemn dan menarik secara rohani. Jemaat yang hadir tentunya ada anggota, ada tamu. Struktur kebaktian, sekolah sahabat, khotbah, ya, ada musik gereja, ya. Mulai dari alat musik kita memiliki grand piano yang memadai, ada organ, ada special song, tadi kita sudah mendengarkan lagu pujian. Kalau semuanya ini well prepared, mungkin ada invited singers yang kita bisa undang kemari, ini akan membuat kebaktian kita itu lebih menarik dan secara kerohanian kita itu bisa di-entertain.
Ada audiovisual yang mulai sangat membaik kita nikmati dalam beberapa kebaktian terakhir. Bottom line-nya adalah supaya secara spiritual impressed, spiritually entertained, semua anggota yang hadir, jemaat yang hadir, dan tamu-tamu yang hadir sangat merasakan manfaat secara kerohanian, sehingga dengan demikian mau datang dan datang lagi berbakti bersama-sama dengan kita, dan akhirnya bisa convert menjadi anggota kita. Ini merupakan otokritik, self-introspection dari seluruh anggota jemaat. Apakah kita hadir hanya dengan 3D ini saja? Duduk, diam, mendengarkan khotbah dengan baik, mengikuti pelajaran sekolah sahabat dengan baik, kemudian datang, duduk, diam. Kalau kita tambah lagi 1D lagi, sayang tidak bisa saya tambahkan 1D lagi, itu D, duit, ya, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Apakah kita cukup 3D ini saja, datang, duduk, diam, dan memberikan persembahan? Padahal 3D atau 4D ini bisa menjadi growth engine yang luar biasa kalau kita manfaatkan dengan baik. Kita mempunyai talenta, mempunyai resources. Jadi kalau datang, duduk, diam, duit ini kita tambah lagi dengan pelayanan, dengan perencanaan yang lebih baik, maka seluruh anggota ini akan menjadi mesin pertumbuhan daripada jemaat Gereja Masjid Hari ke-7 di Bintaro ini. Dan perlu adanya leadership. Kita memerlukan pendeta, kita memerlukan tua-tua jemaat yang kreatif, yang mau melayani, yang mau berkorban. Apakah itu ketua, pelayanan jemaat, sehingga dengan demikian engine tadi yang sudah siap tidak hanya datang, duduk, diam, dan duit saja, tetapi benar-benar bekerja bersama. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mempunyai akar yang kuat dan berbuah lebat, seperti ayat saut-sautan yang kita telah baca dan ayat inti tadi. Akar yang kuat ini tentunya merupakan pertumbuhan kualitatif tadi, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas kerohanian kita, ini merupakan dasar akar daripada keimanan kita. Kalau akarnya kuat, maka akan memberikan buah yang lebat. Apa fungsi akar secara fisiologi tumbuhan atau botanical fisiologi? Ya. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat nutrisi, ya, mineral dari dalam tanah yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Jadi kalau sudah bunganya dibuahi, siap untuk berbuah, kalau tidak ada nutrisi dari bawah, buah itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Buahnya tidak lezat seperti mangga yang lezat misalnya. Akar berfungsi sebagai penyokong dari tanaman agar tanaman bisa kokoh berdiri. Ya, jadi tanpa akar yang kuat, kerohanian yang kuat, gereja ini tidak akan bertahan lama. Jangan-jangan menjadi gereja seperti tadi yang di Saint Paul di London, sudah berubah menjadi masjid, menjadi kafetaria, menjadi mall. Akar juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, ini seperti umbi-umbian. Akar juga berfungsi sebagai alat respirasi untuk tumbuhan bakau di tepi pantai. Ya. Akar berfungsi untuk membawa zat yang sudah terserap dan mengangkut air ke bagian tumbuhan. Jadi fungsi akar ini sangat penting, dan ini adalah kerohanian kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1-6 dan Yakobus 1 ayat 21-22 dikatakan, buanglah semua yang menghambat pertumbuhan rohani atau keimanan kita, yaitu setiap dosa, tipu muslihat, kedengkian, fitnah, kejahatan, semua hal-hal yang negatif. Dan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut supaya kita berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat. Jadi semua obstacle, semua hal-hal yang tidak perlu, masalah yang tidak perlu kita jauhkan di dalam jemaat kita, sehingga dengan demikian semua anggota bersatu untuk bertumbuh. Ini ada kutipan di dalam Amsal 12 ayat 3 berkaitan dengan the root of the righteous yields fruit.
Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amsal 12 ayat 12, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi orang benar mendatangkan hasil. Akar orang yang benar menghasilkan buah. The root of the righteous yields fruit. Ini yang diinginkan dari kita, supaya kita mempunyai akar yang kuat. Kalau kita kutip lagi ayat inti kita pada sahabat ini, dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita diinginkan supaya berbuah banyak, mengabarkan Injil, supaya anggota lebih banyak yang datang, anggota baru banyak bergabung bersama-sama dengan jemaat kita di gereja ini. Dan untuk melakukan itu kita perlu akar yang kuat supaya bisa berbuah. Supaya kita bisa berbuah perlu ada apa? Perencanaan, baik perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang, supaya dengan perspektif jangka panjang ini kita bisa membentuk kelompok-kelompok, bisa membangun klinik, bisa membangun sekolah bila mana diperlukan, kalau itu kita memiliki resources seperti itu. Dengan demikian maka jemaat ini akan bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati jemaat Bintaro Immanuel. God bless Gereja Mas Advent hari ke-7 Bintaro Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.